Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sugianto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa yang terkasih dalam Dhamma, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha di sore hari ini. Dan bahagia sekali akhirnya kita dapat bertemu lagi setelah sekian lama kita tidak berbincang, dan akhirnya kita akan hari ini masih dengan semangat kemerdekaan kita akan membahas sebuah tema, yaitu semangat perjuangan dalam agama Buddha. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang pasti sudah tidak asing mungkin bagi anak-anak di Jambi khususnya dan juga pemirsa. Beliau adalah Bapak Saring Santosa SAG MPD, tapi biasa disapa dengan panggilan Mas Guru. Selamat sore Mas Guru. Selamat sore. Apa kabar? Sehat. Ya, ini masih pasti semangat kemerdekaan masih mewarnai hati sanubari kita ya. Ya, betul ya. Dan Mas Guru ini kan sebagai seorang guru ya, punya banyak aktivitas selain mengajar, karena Mas Guru ini bekerja sebagai guru agama Buddha di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Sebagai seorang guru ini kan berhadapan dengan banyak siswa ya, berhadapan dengan buku atau benda-benda di kantor tentu berbeda ya. Berhadapan dengan siswa nanti ada sentuhan-sentuhan mungkin emosional dan lain sebagainya. Gimana caranya Mas Guru menghandle sebuah situasi yang mungkin membuat kehilangan semangat? Pernah kehilangan semangat gak Mas Guru? Iya, pernah. Nah, bagaimana caranya Mas Guru biar terus semangat? Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Sugiyoto, Namo Buddhaya. Berkenaan dengan situasi yang memang sulit yang kita hadapi di dalam pekerjaan kita, terutama guru, jangan lupa bahwa kita bukan berhadapan dengan benda mati, artinya kita berhadapan dengan benda hidup. Apa maksudnya? Bahwa karena kita berhadapan dengan siswa, dengan guru di sekitar kita, maka kita harus memperlakukan siswa dan guru itu dengan manusiawi. Artinya apa? Kita kembalikan ke dalam diri kita. Ketika kita berhadapan dengan siswa, dengan guru atau lingkungan sekitarnya, kita kembalikan seolah-olah kita menjadi diri siswa dan diri orang lain. Maka dari itu kita harus perlakukan sebagai manusia. Oh, kalau saya dibegitukan, saya sakit, maka jangan lakukan. Oleh sebab itu semangat yang mendasari tentang bagaimana kita harus berlaku dengan orang lain, yaitu tidak lain adalah semangat kebersamaan yang tentunya kita berguru kepada para pejuang kita dulu, yaitu apa yang mendasari itu bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Berkenaan dengan ini, Bu Guntari, bahwa di dalam ajaran agama Buddha kita harus belajar, kita harus berguru kepada guru Buddha junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Itu sebelum mencapai penerangan sempurna dulu, bahwa Pangeran Siddhartha itu berjuang untuk dirinya sendiri dan berjuang untuk orang lain. Apa maksudnya? Berjuang untuk diri sendiri adalah bagaimana saya ingin melepaskan diri dari duka samsara. Nah, maka dari itu Siddhartha Gautama mencari jalan keluar untuk membebaskan diri dari duka samsara itu dalam rangka untuk membebaskan dirinya dan membebaskan umat lain atau makhluk lain. Oleh sebab itu perjuangan. Mengapa butuh perjuangan?
karena perjuangan semata-mata dilakukan untuk mencapai suatu kebenaran. Saya pikir dengan bermula atau berdasar dari hal ini, kita harus berguru dengan beliau. Berjuang untuk dirinya sendiri dan berjuang untuk orang lain. Itulah motivasi awal kita berlaku untuk menghadapi murid dan menghadapi guru atau lingkungan sekitarnya. Saya pikir seperti itu, Bu Kuntari. Ya, luar biasa. Memang dalam agama Buddha sendiri kan Siddhartha Gautama itu bukan nabi ya istilahnya bahasanya, tapi beliau adalah seorang guru agung gitu ya. Siddhartha Gautama menjadi Buddha Gautama. Kita sebagai guru di zaman sekarang gitu ya, pasti bisa banyak mendapatkan inspirasi dari beliau sebagai seorang guru agung, baik dari segi mungkin semangatnya yang tadi disampaikan oleh Mas Guru, mungkin dari hal lain, sisi perjuangannya. Beliau sebelum menjadi Buddha kan banyak berjuang itu. Ya. Nah, bagaimana itu? Ya, baik. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru itu punya tantangan. Tantangan dalam pengertian banyak halangan, banyak rintangan untuk mencapai tujuan, yaitu mencerdaskan anak-anak kita. Kalau kita berkaca dari guru kita Sang Buddha, bahwa beliau ini mencapai penerangan sempurna pada usia 35 tahun. Dan berjuang untuk mencapai itu tidak dalam waktu yang singkat, 6 tahun, Bu Kuntari. Ya, jadi Siddhartha Gautama itu mencapai penerangan itu selama 6 tahun sengsara. Kita harus berkaca dari situ. Kita mengajar, kita berhadapan dengan orang lain, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin melatih orang lain, melatih diri kita. Belum apa-apa sudah menyerah. Siddhartha junjungan kita, guru kita 6 tahun. Oleh sebab itu ini saya pikir bisa menjadi patokan kita sebagai umat Buddha. Siddhartha 6 tahun, masa saya baru setahun belum ada sudah menyerah. Artinya apa pemirsa? Bahwa kita dituntut dalam diri kita untuk selalu semangat berjuang untuk membebaskan diri dari penderitaan, untuk membebaskan diri dari samsara. Tujuan guru agung kita. Bagaimana dengan kehidupan seorang guru? Kita bagaimana cara supaya siswanya sukses, siswanya lulus. Mengenai guru kita, menjadi guru ada ilustrasi bahwa seorang guru itu tidak menginginkan dirinya terkenal, tapi bagaimana menginginkan siswanya sukses. Saya pikir ini harus kita sikapi dengan bijak. Saya pikir demikian, Bu Kuntari. Ya, baik, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang semangat perjuangan dalam agama Buddha setelah pesan-pesan berikut ini. Masih dalam acara Mimbar Agama Buddha di TVRI Jambi, dan hari ini kita masih berbincang tentang semangat perjuangan dalam agama Buddha. Tadi Mas Guru sudah bercerita tentang bagaimana menjadi seorang guru di zaman sekarang ya. Kalau kita melihat perjuangan guru agung kita di zaman dulu kan, mengajarkan Dharma itu berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana kita membandingkan dengan kehidupan sekarang, Mas Guru? Baik, kalau kita melihat bahwa dulu dengan susah payahnya orang mengajarkan Dhamma, yaitu dengan jalan kaki barangkali atau dengan apapun yang masih tradisional. Kalau sekarang kita barangkali lebih canggih gitu ya. Lebih canggih, bisa melalui jarak jauh, yaitu melalui Zoom dan sebagainya. Namun jangan lupa bahwa ketika kita membandingkan dulu dengan sekarang, artinya kita harus siap menerima perubahan. Kita harus
siap menerima ketidakkekalan. Mengapa demikian? Jangan sampai kita mempertahankan, ini menurut Dhamma, menurut agama Buddha, jangan sampai kita mempertahankan karena ini dulu dilakukan oleh Sang Buddha, kemudian sekarang ini barangkali sudah canggih, kita harus mengikuti zaman dulu. Metodenya harus dengan zaman dulu. Nah, ini tidak bisa demikian. Kenapa kita akan ditinggalkan? Umat Buddha akan ditinggalkan oleh orang lain, oleh umat Buddha sendiri ketika kita berusaha untuk mempertahankan cara-cara yang diajarkan oleh Buddha dulu. Contohnya, kita sekarang harus memaksa orang harus datang ke satu tempat, sementara orang tersebut tidak bisa datang ke suatu tempat. Maka tidak bisa ini dipaksakan, pokoknya harus datang, tidak bisa. Nah, cara-cara seperti ini harus kita sikapi. Karena apa? Kalau kita memaksakan orang itu untuk datang ke suatu tempat, sementara kita ada alat teknologi melalui Zoom barangkali, nah ini kan bisa saja itu dilakukan. Yang terpenting di sini adalah pesan yang ingin disampaikan itu bisa sampai kepada umat, pada umat Buddha gitu. Jadi kalau dulu itu dengan jalan kaki, ya kan, dengan datang ke rumahnya berkunjung, sementara sekarang tidak harus begitu. Bisa melalui telepon, bisa melalui video call, bisa melalui Zoom barangkali ya, seperti itu. Kita harus menerima itu. Jangan kita karena ini zaman Sang Buddha tidak ada, maka sekarang tidak boleh, tidak bisa seperti itu gitu ya. Artinya apa? Bahwa zaman Sang Buddha mungkin karena keterbatasan, karena apa? Pada waktu itu belum ada teknologi ya. Ya, belum mengenal teknologi seperti sekarang gitu ya. Kita harus ini tidak boleh karena zaman Buddha tidak bisa seperti itu. Oleh sebab itu disarankan kepada umat Buddha kita harus siap menerima perubahan. Artinya apa? Yang terpenting adalah pesan yang ingin disampaikan oleh para pandita, oleh para biku, oleh para guru itu sampai kepada umat. Saya pikir seperti itu menyikapinya. Ya, setuju sekali ya. Berkaitan dengan perubahan zaman ya, sekarang kan zamannya IT dengan teknologi. Saya tahu juga Mas Guru ini seorang yang tidak hanya guru saja, tapi juga seorang aktivis di organisasi Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia Pergabi, pengurus pusat ya, sebagai Kabid Pendidikan SMA, dan juga seorang content creator, seorang pembuat konten yang tentu misinya adalah menyebarkan Dhamma menggunakan teknologi. Nah, mungkin Mas Guru punya pesan-pesan khusus kepada anak didik atau kepada mungkin para orang tua terkait dengan teknologi dalam penyampaian Dharma. Bagaimana mereka menyikapinya? Baik. Ya, betul. Memang kalau dilihat dari teknologi sekarang ini, ya mohon maaf saya sebagai pengurus Pergabi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia gitu ya. Artinya kita harus bisa membagi waktu dalam pengertian karena saya adalah seorang guru yang pulangnya 3:30 sekarang ini, maka mau tidak mau kita harus bisa membagi waktu. Belum nanti sampai rumah bikin video pembelajaran, harus mengisi apalagi sekarang ini kurikulum merdeka ini banyak yang guru-guru agama Buddha yang membutuhkan, maka mau tidak mau saya harus berbagi waktu untuk kawan-kawan kita. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita bisa membagi waktu sama-sama untuk mengajar Dharma. Untuk mengajar Dhamma. Di sekolah kita mengajar Dhamma, kemudian mengembangkan kurikulum pendidikan agama Buddha, kemudian membuat media pembelajaran dengan video pembelajaran, belum bergabung dengan LMS-nya gitu. Saya pikir memang kalau dilihat dari kesibukan memang sibuk. Namun demikian satu yang harus dipahami bahwa kita menjalankan dengan senang hati. Saya pikir semuanya akan beres ya. Tidak semata-mata, waduh saya sibuk, saya tidak bisa. Jangan seperti itu, tapi motivasinya adalah saya harus dengan senang hati melakukan itu. Kenapa?
Karena seorang guru ini harus memiliki banyak pengetahuan. Dalam agama Buddha sering disebut dengan bau saca, artinya banyak pengetahuan. Harus banyak belajar dari siapapun. Bisa dari orang lain, bisa dari internet, bisa dari macam-macam. Intinya apa? Ingin menyampaikan pesan kepada guru dengan lebih baik. Saya pikir ini penting disadari karena sebagai seorang guru itu kan banyak peran. Sebagai motivator, fasilitator ya kan, kepada murid-muridnya. Nah, ini yang harus kita sikapi supaya kita menjadi guru yang tanda kutip relatif baik dia di mata siswanya gitu. Demikian juga di mata kawan-kawan guru, yaitu bergabung dalam Pergabi. Kita harus berjuang, semangat ya untuk memperjuangkan pendidikan agama Buddha di kancah nasional, bahkan bila perlu ke internasional gitu. Tapi saya pikir ini tidak boleh muluk-muluk, yang terpenting nasional dulu semangat, dan ini saya pikir penting. Mungkin demikian Bu Kuntari. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan berikutnya dan kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Masih dalam Mimbar Agama Buddha di TVRI Jambi bersama saya Kuntari dan juga Mas Guru. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Guru nih. Dari sekian banyak sutta atau ajaran Buddha, ini mana yang membuat Mas Guru mungkin merasa sangat terinspirasi sehingga ketika mungkin semangatnya lagi turun bisa bangkit lagi? Baik, saya pikir kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, pandita atau sebagai pelayan umat begitu ya, harus mengerti tentang sutta apa yang mendasari orang itu bisa bertahan. Saya pikir kalau menurut saya ini ada Sutta Manggala Sutta atau berkah utama. Itu saya lihat dari bau sanca, artinya itu orang itu harus banyak pengetahuan. Dengan kita banyak pengetahuan maka kita bisa meneladani, bisa menggali informasi apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Si panca artinya kita punya keterampilan untuk menyadari bahwa hidup ini tidak kekal. Kita punya keterampilan untuk menyadari ketidakkekalan. Nah, dengan demikian bahwa apa yang kita sedang alami, sedang terpuruk, misalnya dengan menyadari sutta ini, maka suatu saat ini pasti akan berubah. Saya pikir dengan Manggala Sutta ini sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai seorang pandita, kita bahwa menyadari pertama harus banyak pengetahuan, yang kedua harus menyadari bahwa punya keterampilan untuk menyadari ketidakkekalan. Dengan demikian maka kita sebagai guru, sebagai pandita, kita akan menjadi yang terbaik. Saya pikir seperti itu Bu Kuntari. Baik, terima kasih Mas Guru sudah berbagi pengalaman dan juga tips-tipsnya bagi kita semua untuk siswa dan juga umat Buddha khususnya di Jambi dan juga pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan sebagaimana sabda terakhir Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta, Waya Dhamma Sangkara, Apamadena Sampadeta, segala hal yang berkondisi pasti akan hancur. Jadi berjuanglah dengan penuh kesadaran. Saya Kuntari, sebagai pembawa acara, mohon izin undur diri. Sampai jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha berikutnya. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.